Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9. Kita masih di bab yang sama yaitu pewarisan sifat dan kita masih membahas materi yang sama yaitu hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Kita mau mencoba menyimpulkan dari contoh soal yang sudah saya berikan dan tugas yang sudah kalian kerjakan. Apa kesimpulannya? Kita lihat tayangan berikut. Kemarin yang sudah kita bahas adalah persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat. Kemarin dari warnanya atau mungkin dari warna bulu, itu hanya satu sifat. Pada persilangan monohibrid, jika keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya, maka disimpulkan yang pertama, baik pada dominan maupun pada intermediate, itu dihasilkan keturunan dengan perbandingan genotip sama, yaitu 1:2:1. Satu yang depan itu biasanya huruf besar semua, 2 yang tengah itu huruf besar kecil, dan 1 yang terakhir ini huruf kecil semua. Silakan kamu cek di catatan kamu dan di soal yang kamu kerjakan. Dan yang kedua, perbandingan fenotip pada dominan itu 3:1. Dengan 3 itu sifat dominan, 1 itu sifat resesif. Kita lanjut yang ketiga, perbandingan fenotip pada intermediate. Intermediate itu yang muncul sifat baru, sebagai contoh kemarin merah disilangkan dengan putih, anakannya itu pink atau merah muda. Di sini untuk perbandingan fenotip pada keturunan keduanya itu 1:2:1. Dengan 1 di depan itu sifat dominan, 1 di belakang itu sifat resesif, sedangkan untuk 2 yang di tengah itu sebagai atau bagian dari sifat yang baru. Contohnya yang tadi merah, putih, sini pinknya atau merah mudanya berarti yang 2. Seperti itu. Kita mau mencoba menggunakan kesimpulan ini untuk menyelesaikan soal yang lain. Contohnya langsung saja nggih. Perhatikan soal berikut. Di sini ada bunga berwarna kuning, K besar dominan, disilangkan dengan bunga hijau, K kecil resesif, menghasilkan keturunan berwarna kuning. Di sini berarti kesimpulannya muncul sifat baru atau tidak? Ya, tidak muncul sifat baru. Di sini induknya kuning dan hijau, keturunannya kuning. Berarti nanti di sini artinya ini adalah persilangan dominan. Di sini kuning dominan hijau, menghasilkan keturunan berwarna kuning dengan genotipnya itu K besar K kecil. Jumlah total keturunan kedua ini ada 120 keturunan. Tentukan perbandingan genotip, perbandingan fenotip, serta jumlah anakan dengan warna bunga yang ditentukan. Ini ditanyakan. Untuk penyelesaiannya bagaimana? Kita lanjut yang berikutnya. Untuk penyelesaiannya kita coba kerjakan dengan menggunakan kesimpulan yang sudah kamu peroleh tadi. Di sini untuk perbandingan genotipnya, berarti nanti ada berapa genotip? Ada 3. Yaitu K besar banding K besar K kecil banding K kecil. Tadi berapa? Di depan sudah kita simpulkan. 1:2:1. Besar kecil itu 1:2:1. Kemudian lanjut yang berikutnya, yaitu perbandingan
fenotipnya. Nah, untuk fenotipnya berarti apa yang muncul? Hanya warna kuning dan warna hijau. Kenapa? Karena dominan, tidak ada sifat muncul yang baru, atau sifat baru yang muncul. Nah, kuning dominan hijau. Tadi untuk yang dominan bagiannya berapa? Ingat tadi bagiannya ada 3. Sedangkan yang hijau ada berapa? Ada 1. Nah, kita udah menyelesaikan tanpa membuat tabel-tabel yang kemarin. Sekarang kita lihat mau mencari jumlah anakan kuningnya. Bagaimana caranya? Hampir sama seperti ketika mencari prosentase. Cuman kalau prosentase dikalikan 100%, kalau sini dikalikan jumlah anakan totalnya. Tadi ada 120 anakan total. Caranya bagaimana? Kuning. Kita lihat kuning. Ada berapa bagian? Oh, kuning banding hijau ada 3:1. Berarti artinya kuning yang punya 3 bagian, hijau yang punya 1 bagian. Berarti kuning sama dengan 3 pernya bawahnya mana? 3 tambahkan dengan 1. Berarti per 4 kali anakan totalnya 120. Dan nanti coret dapat 3, berarti 3 kali 30, 90. Kemudian untuk anakan yang bersifat hijau. Nah, hijau. Hijau berapa bagian? Hijaunya 1 bagian. Per berapa? Sama dengan tadi, 4 kali berapa? 120. Coret 3. Berarti banyak 30. Selesai. Kita sudah menyelesaikan soal ini tanpa membuat tabel, tapi kita harus mengingat-ingat untuk kesimpulannya. Next, untuk soal yang kedua, kemarin kita sudah bahas tentang contoh soal tentang F1 disilangkan dengan samanya. Tadi pun soal nomor 1 kita bahas juga F1 disilangkan dengan samanya. Bagaimana jika soalnya berbeda seperti contoh berikut. Di sini F1 tidak disilangkan dengan samanya. Tapi di sini keturunan pertamanya disilangkan dengan induknya. Sebagai contoh, kucing berbulu kuning, P kecil disilangkan dengan kucing berbulu putih, P besar. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa sih kok disimbolkan dengan P kecil, disimbolkan dengan huruf P, kenapa tidak dengan huruf K? Untuk pengambilan simbol huruf untuk genotip biasanya diambil dari huruf pertama untuk yang sifatnya dominan. Nah, kok taunya dominan dari mana? Menghasilkan anakan berbulu putih. Kuning disilangkan dengan putih. Hasil anakannya putih. Berarti yang dominan adalah putih. Di sini simbolkan dengan huruf P besar. Sedangkan kuning bagaimana? Bukan tulis dengan K kecil, tapi tadi kalau yang dominan P besar berarti yang resesif itu disimbolkan dengan P kecil. Diketahui di sini tulis putih dominan kuning dengan anakan pertama itu bersifat putih. Genotipnya P besar P kecil. F1 disilangkan dengan induknya yang dominan. Berapakah perbandingan genotip dan fenotipnya? Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat di sini, kita tentukan dulu parentalnya. Kamu tulis P itu parental. Di sini bukan hiasan, tapi di sini ada maksudnya P itu parental. Parentalnya mana? Ini. F1 disilangkan dengan induknya yang dominan. F1-nya mana? Ini. P besar, P kecil, disilangkan dengan induknya yang dominan. Yang dominan mana? Putih. Berarti P besar, P besar. Gametnya berarti di sini apa? Ini ada 2 kemungkinan.
bisa memberikan P besar, bisa memberikan P kecil. Kalau di sini dua-duanya P besar, berarti hanya kemungkinan memberikan P besar saja. Nah, sekarang untuk F-nya, saya tuliskan di sini saja di sebelahnya. Keturunannya, kita buat kotak sama. Nah, di sini F-nya P besar, P kecil kita pindahkan ke sini. P besar, P kecil. Karena di sini hanya ada satu, ya di sini dipindahkan hanya satu saja. P besar, P kecilnya nggak usah karena di sini nggak ada. Hanya ada satu kemungkinan. Berarti sini P besar dengan P besar. P besar dengan P besar. Jadi sifatnya apa? Putih, ya. Terus ini P besar dengan P kecil. P besar dengan P kecil. Apa? P besar P kecil. Putih juga. Nah, terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kita bisa menjawab yang A. Perbandingan genotipnya berarti berapa? Perbandingan genotipnya berarti P besar banding P besar P kecil sama dengan 1 banding 1. P besarnya 1, P besar P kecilnya 1. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya yang B, kita lihat putih, ternyata semua anakannya putih, berarti untuk perbandingan genotipnya putih 100%, seperti itu. Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami silahkan kamu putar lagi videonya, jangan sampai bosan, pokoknya sampai kamu paham. Untuk kuis spesial, nah bagi yang bisa menjawab nanti langsung kirimkan jawabannya ke Bu Guru dengan caranya. Di sini kan soalnya keturunan pertama disilangkan dengan induk yang dominan. Saya kasih kuis. Di sini keturunan pertamanya disilangkan dengan induknya yang resesif. Tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya. Siapa cepat dia dapat. Dapatnya apa? Nanti rahasia. Tunggu saja. Lanjut materi berikutnya yaitu persilangan di hibrid atau disebut juga dengan hukum 2 Mendel atau hukum Mendel 2. Di sini di itu artinya 2, hibrid itu sifat. Berarti nanti kita akan bahas tentang persilangan dengan 2 sifat beda. Sebagai contoh di sini Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga merah. Di sini langsung 2 sifat tinggi merah. Disimbolkan T besar, M besar dengan tanaman ercis batang pendek bunga ungu. Jadi tinggi, pendek, merah, ungu. Di sini ada 2 sifat. Disimbolkan dengan T kecil, M kecil. Setelah itu F1 disilangkan dengan samanya. Nanti kita akan mencoba mencari perbandingan genotip maupun fenotipnya. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, akan saya ajari cara menentukan gamet. Karena di sini 2 sifat beda mungkin akan sedikit lebih perlu ketelitian dari kalian. Kita ambil ini aja dulu. T besar, M besar. Bagaimana gametnya? Gametnya kita lihat satu persatu. T besar. Berarti ada berapa kemungkinan? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu memberikan T besar saja. M besar. Berarti ada beberapa kemungkinan? Hanya satu. Berarti gametnya hanya T besar, M besar. Kalau T kecil, M kecil? Iya,
di sini ada satu kemungkinan, T kecil, M kecil. Nah, sekarang jika T besar, M besar, M kecil, gametnya bagaimana? Kita lihat di sini, T besar, ada berapa kemungkinan memberikan gamet? 1, yaitu T besar. Kemudian kalau sudah, di sini ada 2 kemungkinan, bisa memberikan M besar, ada M kecil. Di sini bisa berpasangan dengan M besar, bisa berpasangan dengan M kecil. Jadi nanti T besar, M besar, T besar, M kecil. Sekarang kalau dibalik, di sini T besar, T kecil, M besar, misalkan. Sini kita lihat juga satu persatu. T besar, T kecil. Berarti ada 2 kemungkinan. Kita buat langsung buat cabang. T besar, T kecil. Kemudian di sini M besar. Hanya satu kemungkinan. Berarti ini dipasangkan dengan M besar. Ini dipasangkan dengan M besar. Ada 2 gametnya. Sekarang kalau T besar, T kecil, M besar, M kecil. Berarti kita lihat satu persatu sama T besar, T kecil. Berarti ada 2 kemungkinan. T besar dan T kecil. Sekarang ini, ada 2 kemungkinan lagi. Berarti kemungkinan M besar atau M kecil. Sini juga sama. M besar atau M kecil. Berarti gametnya apa saja? Gametnya T besar, M besar, T kecil, T besar, M kecil, atau T kecil, M besar, atau T kecil, M kecil. Ini harus kamu kuasai dulu untuk menentukan gamet pada persilangan di hibrid. Langsung kita akan bahas untuk soal ini pada penjelasan berikut. Langsung saja kita selesaikan soal ini. Mendel menyelingkan tanaman ercis batang tinggi bunga merah T besar M besar dengan tanaman ercis batang pendek bunga ungu T kecil M kecil. Ini juga sama tadi, karena ini dominan tinggi bunga merahnya, ini disimbolkan dengan T besar tinggi, diambil T-nya, merah diambil M-nya. Dan untuk yang resesif dituliskan dengan huruf kecil. Dari sini kita ketahui bahwa batang tinggi merah itu dominan terhadap pendek ungu. Kemudian pernyataannya setelah itu F1 disilangkan dengan samanya. F1 silangkan dengan samanya. Ditanyakan perbandingan fenotip dan genotipnya. Langsung saja. Di sini untuk parentalnya, orang tuanya berarti F1 disilangkan dengan samanya. Kita F1-nya belum tahu. Berarti kita tentukan dulu di sini P-nya berarti ini P1 ya. Jadi di sini tinggi merah, T besar, M besar disilangkan dengan pendek ungu. T kecil, M kecil. Tadi udah kita bahas, berarti sini gametnya, sini hanya kemungkinan memberikan T besar, di sini hanya kemungkinan memberikan M besar. Sedangkan di sini hanya memberikan T kecil, sini hanya memberikan M kecil. Jadi ini untuk gametnya. Ini kurang ke bawah ya. Lanjut. Berarti untuk F1-nya berarti ini T-nya kita tulis dulu. Berarti T besar, T kecil, M besar, M kecil. Karena tinggi dominan berarti nanti di sini sifatnya tinggi. M besar itu merah.
Nah, sekarang F1 silangkan dengan samanya, berarti T besar, T kecil, M besar, M kecil, silangkan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Sekarang kita tentukan gametnya. Tadi sudah. Berarti apa? T besar. Ada dua kemungkinan, T besar, T kecil. T besar disilangkan dengan M besar. Bentar. Dan T besar dengan M kecil, T kecil dengan M besar, T kecil dengan M kecil. Di sini juga sama. Di T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil, atau besar besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Ini kalau notifnya seperti itu mudah diingat. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke sini, yang di sini, sini. Ini untuk mencari turunan kedua. Saya tulis T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Di sini sama. T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Kita silangkan di sini dulu. Kolom ini berarti dari sini dan dari sini. Berarti T besar dengan T besar, M besar dengan M besar. Dan kalau di sini, berarti ambilnya dari sini kolom pertama. T besar, T besar, M besar, M kecil. Di sini berarti T besar, T kecil, M besar, M besar. Kalau di barisan sini, berarti lihat ini. T besar, T kecil, M kecil, M besar. Tapi M besarnya saya tulis lebih dahulu. M besar, M kecil. Seperti itu ya. Kita isi sampai semuanya penuh. Jadi nanti di sini T besar, M kecil, M kecil. Di sini berarti T kecil, T kecil, M besar, M kecil. Di sini berarti T kecil, T kecil, M kecil, M kecil. Di sini berarti T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Ditunggu seterusnya. Kalau sudah terisi semua, sekarang kita tinggal menentukan fenotipnya. Kalau ada T besarnya udah pasti itu tinggi, kalau ada M besarnya itu udah pasti merah. Kita lihat di sini, cari dulu yang tinggi merah. Ini ada T besarnya berarti tinggi, ini merah. Ini juga tinggi merah, ini juga tinggi merah, ini juga tinggi merah, ini tinggi, ini kecil semua berarti bukan merah tapi ungu. Tinggi merah, di sini tinggi kecil semua berarti ungu. Kemudian di sini tinggi semua merah, ini juga tinggi lagi merah lagi,
T kecil semua, berarti bukan tinggi, tapi pendek. Pendek. Sini merah. T kecil lagi, berarti pendek lagi. Ada yang besarnya, berarti merah. T kecil semua, berarti pendek. Yang kecil semua, berarti ungu. T kecil, pendek. Ada yang besarnya, berarti merah. Sini tinggi, ini ungu. Ini tinggi, sini merah. Nah, itu untuk sifatnya. Dari tabel ini nanti kita bisa menentukan untuk perbandingan fenotipnya. Di sini sudah guru tuliskan. Untuk tinggi merah kita hitung. Tinggi merah ada berapa? Bentar. Kita hitung bersama-sama untuk yang tinggi merah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk tinggi merahnya ada 9. Tulis di sini ada 9. Sekarang kita lihat yang lain. Kita lihat yang tinggi ungu. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 untuk tinggi ungunya. Sedang untuk pendek merah, kita hitung pendek merah. Ada 1, 2, 3. Jadi pendek merahnya ada 3. Dan untuk pendek ungunya hanya ada 1. Kalau dijumlahkan ada 16. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwa perbandingan antara tinggi merah, tinggi ungu, pendek merah, pendek ungu itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Seperti itu. Kita lanjut akan menentukan perbandingan genotipnya. Berikutnya untuk perbandingan genotipnya, di sini saya sudah tuliskan T besar, M besar, dan seterusnya itu 1 banding 1 banding 1 banding 2 banding 2 banding 2 dan banding 4. Silakan kamu cek sendiri di dalam tabel ini betul atau belum. Kalau misalnya ada yang keliru, silakan koreksi ke ibu. Demikian untuk pertemuan kali ini, akan kita kuatkan lagi di minggu depan. Nanti akan saya berikan soal yang untuk dikumpulkan dalam lembar tersendiri. Untuk soal yang ada di dalam video ini, tadi di awal silakan kamu kerjakan. Ada hadiah spesial untuk anak-anak yang beruntung yang mengerjakan dengan benar dan dikirim ke ibu atau dikirim ke grup saja biar yang lain tahu. Untuk yang menjawab pertama kali dengan benar akan saya beri hadiah. Hadiahnya apa? Kita lihat saja besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.